Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pilar pendidikan. Anggotanya yaitu Ade Khairani Erwan, saya sendiri, Aditya Febrialdi, Andika Rahmat Syarfi, dan Dwi Rani Fauziah. Masuk yang pertama yaitu pengertian pilar pendidikan. Menurut Prof. Herman Hahorn, pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Yang kedua, menurut Prof. John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Yang ketiga, pilar pendidikan adalah sebagai dasar atau pokok untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman bagi individu secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan. Yang keempat, dalam pengertian lainnya, pilar pendidikan merupakan tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. masuk pembahasan yang kedua. Yang kedua yaitu jenis-jenis pilar pendidikan dan implikasi masing-masing pilar dalam pendidikan. Learning to know, belajar untuk mencari tahu. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui, berkaitan dengan perolehan, penguasaan, dan pemanfaatan pengetahuan. Belajar untuk mengetahui oleh UNESCO dipahami sebagai cara dan tujuan dari eksistensi manusia. Learning to do, belajar untuk mengerjakan. Konsep learning to do terkait bagaimana kita mengadaptasikan pendidikan sehingga mampu membekali siswa bekerja untuk mengisi berbagai jenis lowongan pekerjaan di masa depan. Suatu hal yang patut dicatat dan diimplikasikan dengan baik dan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah sejak paruh kedua abad ke-20 yang lalu telah ada pergeseran besar dalam dunia industri. Jika dulu lebih berfokus kepada pekerjaan fisik dan lingkungan manufaktur, maka saat ini justru yang banyak berkembang yaitu layanan jasa. Pekerjaan ini semakin dibutuhkan dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini berarti pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Selanjutnya, learning to be atau belajar untuk menjadi. Belajar untuk menjadi manusia yang utuh atau learning to be mengharuskan tujuan belajar dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pembelajar menjadi manusia yang utuh. Yang utuh adalah manusia yang seluruh aspek kepribadiannya berkembang secara optimal dan seimbang. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungan. Misal bagi siswa yang agresif, akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya bagi siswa yang pasif, peran guru sebagai kompas, penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Yang berikutnya, learning to live together atau belajar untuk berhidupan bersama. Belajar untuk hidup bersama atau learning to live together mengisyaratkan keniscayaan interaksi berbagai kelompok dan golongan dalam kehidupan global yang dirasakan semakin menyempit akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Agar dapat berinteraksi, berkomunikasi, saling berbagi, bekerja sama, dan hidup bersama. Saling menghargai dalam kesetaraan. Sejak kecil, anak-anak sudah harus dilatih, dibiasakan hidup berdampingan bersama Anak-anak harus banyak belajar dan hidup bersama secara damai.
apalagi dalam Indonesia yang multikultur dan multi etnik, sehingga mereka biasa bersosialisasi sejak awal atau being sociable. Berikutnya, learning to believe in God, atau belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Belajar untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau learning to believe in God. Pilar ini di luar ketentuan dari UNESCO, namun ditetapkan dalam pendidikan Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Undang-undang itu menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu perkembangan potensial peserta didik akan menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan dengan teologi bahwa faktanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan dan kehendak diri serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Saya kembalikan kepada moderator. Pembacaan materi tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Segala kekurangan dan segala kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.